Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwas sekalian, kita lanjutkan kajian kita belajar bersama Al-Minah Al-Aliyah fi Bayan As-Sunan Al-Yaumiyah, yakni sunnah-sunnah hariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bab yang berkaitan dengan masalah pakaian. Beliau mengatakan minas sunnati, di antara sunnah, di antaranya ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ini lubsul bayadi minas thiyabi, memakai pakaian yang warnanya putih. Wal maksudu, maknanya atau maksudnya an yalbasat thiyaba dzati dzata yani al-laun al-abyad, memakai pakaian yang mempunyai warna putih. Di hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayadha, pakailah pakaian kalian yang warnanya putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian warna putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang telah wafat dengan kain yang warnanya putih. Wal aslu fil awamir wan nawahi annaha khitabun lil ummati jam'an, yani jam'a rijalan wa nisaa. Dan hukum asalnya mau perintah mau larangan itu tertuju kepada seluruh umat, mau laki-laki atau perempuan. Hatta ya'tiya dalilun yadullu ala khususiyatir rijali awan nisa, sampai datang dalil yang menunjukkan ini khusus bagi kaum laki-laki atau khusus bagi kaum perempuan. Wabil hadits sabiqin, dan dalam hadis yang barusan lewat, inilah mukhassisa li ahadihima anil akhar, tidak ada yang menghususkan salah satunya. Walakin qad yuqal, tapi bisa jadi dikatakan tentang hadis ini bi anna sunniyatal bayad lirrijali faqat, dianjurkannya kain warna putih, pakaian warna putih itu untuk kaum laki-laki saja. Fi mujtama'in lam yakun min 'adati nisa'ihi, yani lubs al-bayad, ini bagi satu masyarakat yang kebiasaan kaum wanitanya tidak memakai warna putih. Li'alla yushabiha libasa an-nisa, li'alla yushabiha libasun nisa libasar rijal, agar pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki. Amma idzan tafatil illatu, adapun apabila illahnya enggak ada, fal aslu, maka hukum asalnya annal khitaba lil jami', khitab Allah yakni hadis ini berlaku untuk semuanya. Fal mar'atu mukhatabatun bi hadhihi sunnah karrajuli ma lam yatarattab ala dzalika mahdhur, yani maka kaum wanita juga yani terkena dalil ini semacam laki-laki selagi tidak punya efek yang terlarang. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa huwa syamilun li lubsil thiyabil bayadhi al-qumus wal uzur was sarawil, yani ini mencakup semua jenis pakaian, mau baju maupun izar, kain bawahan itu, sarung lah gampang-gampang ini, wassarawil, dan sirwal, celana bawah. Kulluha mimma yanbahi an takuna minal bayad, semuanya itu selayaknya warnanya putih. Li'an fa innahu afdal, maka karena itu lebih utama. Walakin law annahu labisa min launin akhar fala bas, yani hanya saja kalau dia menggunakan pakaian yang lain maka tidak mengapa. Bisyarti alla yakuna mimma yakhtassu lubsuhu bin nisa, dengan syarat itu tidak kain atau tidak warna yang biasa digunakan untuk kaum wanita. Allahu wa iyyakum. Tentang masalah ini ada masalah ada yang perlu didudukkan untuk mendudukkan masalah
masalah ini. Pertama, Allah yakum, para ulama kita itu sepakat bahwa warna apapun boleh dipakai. Warna apapun boleh dipakai. Dan itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kita bicara laki-laki dulu ya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya untuk kaum laki-laki semua kain, semua pakaian, warnanya apapun itu boleh dipakai. Ya karena hukum asalnya masalah pakaian itu kan masuk dalam fikih muamalah. Dan hukum asal fikih muamalah itu boleh selagi tidak ada larangan. Yang kedua, ada beberapa dalil, ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW itu pakaiannya bukan hanya warnanya putih. Rasulullah SAW pernah pakai baju hitam, beliau SAW pernah pakai baju merah, beliau SAW pernah pakai baju hijau seingat anak, dan beliau SAW juga pernah pakai baju putih. Itu menunjukkan bahwasanya warna apapun itu boleh untuk dipakai. Itu yang pertama. Dan itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi yang terlarang bagi laki-laki itu hanya dua. Yang terlarang bagi laki-laki itu hanya dua. Yang pertama adalah warna yang merupakan ciri khas cewek, ciri khas perempuan. Karena itu masuknya nanti dalam tasyabbuh. Dan ini berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu negeri dengan negeri yang lain. Kalau ada di negeri kita misalkan ya, warna itu kalau dipakai itu langsung kebayang perempuan. Karena memang warna itu nggak pernah dipakai kecuali oleh kaum perempuan. Nah, kalau laki-laki memakai kain yang semacam itu, warnanya semacam itu, maka menjadi terlarang. Di negeri kita apa ya? Ini kalau pink itu jadi menjadi kekhususan perempuan ya? Kalau ada, kalau nggak ada ya apa-apa. Jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau cowok itu lanang terus pakai baju pink, apa ya? Di negeri kita, di negeri kita itu nggak apa ya? Khair insyaallah. Berarti nggak ada. Jadi itu ada kaidahnya tapi nggak ada prakteknya. Karena itu masuk dalam kaidah tasyabbuh. Masuknya itu dalam yani kaidah tasyabbuh. Yani kata Rasulullah SAW, la'anallahul mutasyabbihin min rijal bin nisa. Allah itu melaknat kaum laki-laki yang bergaya menyerupai perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kain warna merah, dan ini diperselisihkan panjang oleh para ulama tentang makna warna merah. Tentang makna warna merah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah melarang, tapi beliau itu diriwayatkan dalam beberapa riwayat kalau beliau itu pakaiannya juga warna merah dengan segala perselisihan. Seingat anak Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala sampai menyebutkan 18 mazhab tentang status kain warna merah. Secara pribadi, ana lebih cenderung, secara pribadi loh ya. Secara pribadi, ana lebih cenderung untuk mengatakan kain merah yang terlarang bagi laki-laki itu merah khusus. Merah yang muasfar, ya. Merah yang muasfar. Jadi kain yang dicelup dengan pohon usfur. Pohon usfur itu apa ya? Orang-orang Indonesia ya? Kok secang? Ini usfur itu satu kain, satu apa ya, satu ain sad fa ra ya. Setelah fa itu langsung ra. Kalau setelah fa ono wawu nih dadi manuk. Ini dadi burung. Jadi setelah fa itu langsung ra, itu adalah pohon yang mengeluarkan, ya namanya pohon ya, ono batangi, ono apa. Lah pada waktu berbunga, bunganya itu kalau digodok gitu, kalau digodok itu akan mengeluarkan warna merah. Lah kain orang Arab zaman dulu itu kan ilmu tekstil itu masih sederhana sekali, masih amat sangat sederhana. Itu kalau mau merubah warna kain itu dicelupkan, itu dicelupkan. Warnanya itu merah-merah cerah, cenderung warna keemasannya, ada warna kuning dikit. Jadi warna dasarnya merah pekat ya. Warna dasarnya itu merah pekat, cenderung ada warna kekuningannya. Warna.
Tapi takon Google lah repot menu. Asfar itu kuning. Nah, Kuning asfar. kuning asfar itu pakai hamzah. Ada mengatakan warna ya, matahari yang mau tenggelam itu juga asfar. Matahari mau tenggelam. Ya mungkin dekat kan itu. Jadi matahari mau tenggelam. Jadi asfar kalau itu pakai hamzah, sad, fa, ra itu kuning. Yang kita bahas sekarang itu ain, sad, fa, ra. Itu tuh yang pohon tadi itu yang saya sebutkan. Sampai takut Google ya gampang. Ya. Jadi pohon gitu. Pohon itulah nanti ketemu. Jadi para jamaah yang menurut Allah Ta'ala itu yang kecenderungan anak pribadi. Setelah ini melihat semua dalil yang ada yang berkaitan masalah itu, dan itu pendapat yang salah satu di antara pendapat yang paling mencuat di kalangan para ulama-ulama kita. Wallahu alam bissawab. Nah, adapun semua yang lain, warna-warna yang lain maka sah-sah aja, boleh-boleh aja. Itu yang pertama. Yang kedua yang disepakati oleh para ulama juga adalah bahwasanya kain warna putih itu adalah pakaian atau kain yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama, kain apapun, warna apapun itu sah selagi bukan tadi. Yang kedua, warna putih itu adalah warna yang paling disenangi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum laki-laki disepakati bahwasanya itu adalah disunnahkan bagi kaum laki-laki untuk memakai kain warna warna putih, dengan penegasan bahwasanya warna apapun juga diperbolehkan. Nah, tinggal masalah yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama, yaitu apakah sunnahnya kain warna putih ini juga berlaku bagi kaum wanita? Apakah itu juga berlaku bagi kaum wanita? Ada dua cara pandang di kalangan para ulama. Cara pandang yang pertama, iya, karena berlaku dalil keumuman. Cara pandang yang kedua adalah bahwa apabila di satu negeri bukan termasuk lumrah wanita memakai kain warna putih, dan putih itu menjadi ciri khas kaumnya laki-laki, maka wanita menjadi nggak boleh memakai kain warna putih. Jadi karena kaum wanita itu kan sebagaimana laki-laki menggunakan semua warna, itu juga boleh selagi warna itu tidak menarik perhatian. Jadi selagi warna itu tidak menarik perhatian bagi kaum laki-laki yang melihatnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang berikutnya beliau mengatakan minas sunnati isti'malut tib. Di antara sunnah adalah memakai wewangian. Fasti'malut tib sunnatun, memakai wewangian itu adalah sunnah bagi kaum laki-laki ya. Wa yata'akkadu fi mawatin, dan itu semakin dikuatkan dalam beberapa kondisi, beberapa tempat. Sayati bayanu ba'dihha, akan datang keterangan sebagiannya. Wa mimma yadullu ala sunniyati tatayyub, dan di antara yang menunjukkan tentang sunnahkannya memakai wewangian hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib, dibuat senang kepadaku dari urusan dunia itu wanita dan wewangian. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku, yang menenteramkan hatiku itu adalah salat. Wa amala fathubbi ilayya min dunyakum salat, aku dibuat senang dari urusan dunia kalian. Lafaz ini adalah dhaif. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi risalatin minhu ila ashabihi, dalam surat beliau kepada teman-temannya, wa huwa fi habsil Iskandariyah, tatkala itu beliau sedang dipenjara di Iskandariyah. Iskandariyah di mana? Di Mesir. Jadi beliau itu dipenjara itu di dua tempat, pernah dipenjara di dua tempat. Satu penjara Iskandariyah, yang kedua penjara Damaskus. Jadi beliau itu meninggal dunianya di penjara yang ada di Damaskus. Dan qadarullah di tempat yang sama, Syalbani pun pernah dipenjara di tempat yang sama. Tapi ojo kepingin. Bukan termasuk sunnah masuk penjara itu. Mana tadi? Wa fi habsil Iskandariyah. Tatkala itu beliau sedang dipenjara di Iskandariyah.
Wa kana an-nabiyyu dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, hubbiba ilayya minad dunya nisa wat-tib. Dibuat senang kepadaku dari urusan dunia itu adalah wanita dan anak-anak dan wewangian. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandaku, yakni membuat aku ayem gitu ya, itu adalah salat. Walam yaqul hubbiba ilayya min dunyakum thalath, kama yarfa'uhu ba'dun nas, sebagaimana itu marfu'kan oleh sebagian kalangan. Bal hakadha rawahu al-Imam Ahmad, demikianlah diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i, annal muhabbab ilaihi minad dunya nisa' wat-tib, yang dibuat beliau itu senang dari urusan dunia adalah wanita dan wewangian. Wa amma qurratul ain, adapun penyejuk mata beliau, tahsulu bi husulil matlub, itu bisa didapatkan dengan mendapatkan apa yang diinginkan. Wa dzalika fis shalah, dan itu dalam salat. Nah, para jemaah yang berbahagia, jadi apa yang beliau inginkan di sini, salah satu di antara sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki ya, ini kita bahas kaum laki-laki, itu adalah memakai apa? Wewangian. Jadi memakai jenis wewangian. Apapun itu jenis wewangian, yang penting itu adalah membuat orang itu wangi. Salah satu di antara sunnahnya beliau adalah baunya itu enak, tidak bau yang enggak enak gitu. Dan berbau yang tidak enak itu dibenci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai mengganggu itu malah enggak boleh apa? Ke masjid. Kalau waktunya salat apa? Berjamaah, karena akan mengganggu jamaah yang lainnya. Nah, adapun yang beliau paparkan di sini, para ikhwan azani Allah wa iyyakum, hadisnya Anas yang beliau diskusikan agak panjang tadi, itu adalah lafaz hadis ini. Jadi hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, itu lafaznya adalah hubbiba ilayya minad dunya nisa wat-tib. Jadi dijadikan aku itu dijadikan senang terhadap urusan dunia itu wanita dan wewangian. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah, adapun yang membuat aku itu adem ayem tentrem itu adalah salat. Lafadznya itu begitu. Adapun kalau ada yang mengklaim, menyatakan lafadznya itu hubbiba ilayya min umurid dunya ats-tsalath, jadi dijadikan aku nyanyi senang dengan urusan dunia itu adalah 3, wanita, wewangian, salat, begitu ya. 3 itu riwayat itu dhaif. Kenapa? Dari banyak sisi. Pertama, sanadnya dhaif. Yang kedua, salat itu enggak urusan dunia. Salat itu enggak jadi urusan dunia. Jadi dipisahkan lafadznya. Untuk yang urusan dunia itu adalah wanita, istri maksudnya itu, dan wewangian. Kemudian salat itu dijadikan sebagai qurratu aini, penyejuk hidupku, penyejuk mataku, itu adalah dalam salat. Nah, apa maksudnya dari hubbiba ilayya minad dunya, ikhwan? Jadi hubbiba ilayya minad dunya, beliau sendiri itu heran pada dirinya. Beliau tatkala ngomong itu heran, karena sebagai seorang nabi beliau itu tidak pernah cinta terhadap urusan dunia. Jadi orang itu imannya semakin tinggi, orang itu imannya semakin puncak, itu nggak ada yang mencintai urusan dunia. Dia itu hidup di alam dunia dan melakukan aktivitas dunia itu hanya agar gak mati, gitu toh. Makanya mangan itu kan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu ngomong mangan itu, yakfil bini adam luqaimat yuqimna sulbah. Anak Adam itu pokoknya mangan saamplok rong emplok pokoknya isi urip ngono. Ini pokoknya isi urip. Karena tidak ada kemudian beliau itu punya hobi kuliner gitu. Nah, itu gak bener plus itu hobi kuliner. Halal haram tuh Ustaz? Enggak haram. Tapi itu, jadi urusan ini, urusan itu, urusan duit, urusan ini, urusan itu tuh sama sekali nggak masuk dalam pikiran beliau. Tapi beliau itu nggak bisa menolak bahwasanya beliau itu senang dengan wanita, maksudnya dengan istri, dan senang dengan apa? Wewangian, senang dengan wewangian. Kalau beliau ditanya kok nyenang ya Rasulullah, sembus pokoknya dijadikan senang. Jadi ada yang menjadikan Allah itu
menjadikan dirinya itu senang, padahal beliau juga gak kepingin senang, gak kepingin untuk senang. Jadi karena yang beliau inginkan sebagai seorang yang mulia itu cintanya hanya untuk urusan akhirat. Cintanya itu hanya untuk urusan akhirat. Itu mirip-mirip ya Ikhwan dengan apa ya? Dengan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu komentar antara dua istrinya tentang Aisyah sama Khadijah. Beliau itu mengatakan, aku itu inni la uhibbu Aisyah. Jadi aku itu kalau ngomong tentang Aisyah itu aku mencintai Aisyah. Tapi tatkala beliau ngomong tentang Khadijah, beliau itu mengatakan ruziktu hubbaha. Aku itu dianugerahi oleh Allah iso cinta Khadijah. Ya karena umur beliau tatkala nikah itu 25. Dalam pendapat sejarah yang paling kondang, anak manakan paling undang kan riwayat ibunda Khadijah itu umur berapa juga dipermasalahkan oleh sejarah. Yang paling kondang adalah umur apa? 40. Itu riwayat yang paling kondang. Ya sedikit dipermasalahkan dari beberapa sisinya. Tapi kalau usah dibahas, memang ribut. Taib ya, Pak. Ini hadis yang pertama. Yang kedua wan Anas aidan, dan dari Anas juga beliau mengatakan ma masistu hariran wala dibajan alyana min kaffin nabiyyi. Kata Anas, aku itu belum pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dibandingkan apa? Tangannya Rasulullah. Jadi sutra yang paling lembut sekalipun dibandingkan dengan tangannya Rasulullah selembutan ini tangannya Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu rihan qattu aw arfan qattu atyaba min rihi aw arfin nabi. Aku itu belum pernah mencium bau yang lebih wangi dibandingkan baunya ini Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian, beliau itu wanginya itu wangi asli dari dalam dirinya. Wong keringatnya beliau itu apa? Wangi. Kan beliau itu mengambil sebagian ciri penduduk surga. Jadi makan orang di surga itu kan makan terus minum gitu ya. Namanya makan terus minum itu kan mesti harus mengeluarkan apa? Kotoran toh. Jadi lebono terus gak ditokno yo. Susah. Lah karena orang di dunia ya Ikhwan, kotorane dadi bau ya apa. Sing metu kan kabeh bau toh, sing metu teko dari orang ya Ikhwan. Apapun yang keluar dari orang itu kan ya gak nyenengno. Ya mbola sebutnya apa wae. Itu kan ya ketok ayo gak penak, ambune ya ora penak. Tapi nanti di surga tatkala orang itu makan, orang itu minum, orang itu makan, orang itu minum, ada yang dikeluarkan. Semua makanan minuman itu pengeluarannya lewat keringat. Jadi keluarannya itu lewat keringat, dan keringatnya itu atyabu minal al-misk, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Dibandingkan minyak kasturi. Lah, kalau Rasulullah SAW memang zat beliau, fisik beliau, badan beliau memang wangi. Jadi badan beliau itu memang wangi. Lah karena badan kita nggak wangi, itu maka untuk meniru Rasulullah SAW itu maka memakai wewangian. Itu maksud dari hadis ini. Wa Nafi, dan dari Nafi qala, beliau mengatakan kana Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Idza istajmara, apabila beliau itu istajmara. Istajmara itu memakai wewangian yang dari jamar. Jamar itu dari apa? Dari apa itu wowo itu pemowo bara api. Repot pun tanya sebagainya. Jadi salah satu di antara wangian bangsa Arab itu kan dupa kok menyan ini. Ya salah apalah. Jadi pokoknya wangiannya orang Arab itu ada dua. Satu yang mewakili yang wangian biasa itu yang pakai minyak wangi itu yang pertama. Yang kedua itu pakai yang dibakar, jadi kayu gaharu itu. Jadi kayu gaharu itu sudah ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aku juga nggak ngerti. Jadi kayu gaharu yang ada di zaman Rasulullah itu kondi. Kalimantan paling Loh, lah kan zaman itu Kalimantan sudah ada. Jadi Kalimantan kan sudah ada ya kan. Kutai itu masa kejayaannya abad keempat toh. Bener ya guru sejarah? Jadi negeri Kutai negeri Kutai
Kertanegara. Ya benar. Yani itu masa kejayaannya abad 4. Saya ingat abad 4. Abad 4 atau abad 5? Ambalas. Anggaplah abad 5, berarti kan tahun 400-an. Sedang 400-an Masehi. Sedangkan Rasulullah SAW lahir tahun 570. Jadi di tanah Nusantara ini, negeri itu sudah mencapai masa kejayaannya, masa puncaknya itu di tahun 400-an. Rasulullah SAW lahir tahun 570. Ya berarti Rasulullah belum lahir. Rasulullah SAW itu belum lahir. Jadi ya ada sangat kemungkinan ya kawan, ada sangat kemungkinan karena perdagangan di zaman itu kalau kita lihat sejarah ya kawan, itu negeri Nusantara ini itu punya ikatan dagang kuat dengan negeri Cina dan India zaman itu ya kawan. Negeri Cina dan India zaman itu punya ikatan dagang kuat dengan negeri yani Arab, Syam, Persia, apa itu Romawi, Persia itu dagangnya dengan orang-orang Cina, orang-orang India, orang-orang Arab, orang-orang yani Irak, orang-orang Persia dan orang-orang Romawi dagangannya dengan orang-orang Arab. Itu jadi rotok-rotok ini nyambung. Bisa jadi garunya mbiyen ku teko Kalimantan, bisa jadi. Namanya bisa jadi. Ya rapat yang penting. Yang penting Abdullah bin Nah, yani idza istajmara itu memakai wewangian yang dibakar itu. Istajmara bi aluwatin ghaira mutarrah wa bi kafur yatrahuhu ma'al aluwah. Sumakal kemudian beliau mengatakan hakadza kana istajmir Rasulullah. Demikianlah yani istijmarnya Rasulullah SAW. Kita baca syarahnya. Ben enggak ulang. Qala Nawawi berkata Nawawi al-istijmaru huna isti'malut tib. Istijmar yang ada dalam hadis ini maknanya adalah memakai wewangian. Wewangian yang dibakar ya. Wat tabakhur dan memakai wewangian yang bukhar. Bukhar itu yang dibakar itu, yang diasapkan. Ya karena makna istijmar itu kalau dalam fikih thaharah jadinya cawi ngono. Dulu kan istinja dan istijmar, ngono toh. Istinja itu pakai banyu, pakai air. Kalau istijmar itu pakai batu. Makanya hadis ini jangan diterjemahkan. Yani Rasulullah SAW istijmar cawi itu pakai kafur. Ojo ya karuan. Istijmar itu ada dua makna. Ada makna istijmar dalam arti yani kitab thaharah dalam arti bersuci setelah buang hajat. Yang kedua istijmar dalam arti memakai wewangian yang dibakar. Wa khudun minal majmar, yani wa huwal bukhur, diambil dari kata-kata majmar dan ia itu adalah yani wewangian yang dibakar itu. Ammal aluwah qala al-Asma'i berkata al-Asma'i yani Abdul Karim al-Asma'i salah satu ulama bahasa kondang. Wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ulama fikih tafsir sekaligus bahasa. Wa sa'iru ahli lughah dan semua ulama bahasa yani semua ulama yani bahasa. Wal gharib hiya mana wan al gharib ya kawan. Jadi lafaz yang aneh dalam hadis ini adalah anehnya artinya dia itu adalah al-ud yutabakharu bihi. Yani aluwa itu adalah kayu yang dipakai untuk wewangian. Wa qauluhu dan sabdanya Rasulullah ghairu mutarrah ay ghairu makhlutah bi ghairiha minat tib, gak dicampur dengan wewangian apapun, ya murni kayu itu tok. Wa bi hadzal hadis dalam hadis ini istihbabut tib lirijal, disunahkan memakai wewangian bagi kaum laki-laki kama huwa mustahabbun linnisa lakin yustahabbul lirijal minat tib ma dhahararihu. Sebagaimana wewangian ini juga disunahkan untuk kaum wanita. Bedanya yang kaum laki-laki itu yani disunahkan memakai wewangian ma dhahararihu wa khafiya launuh. Yani yang nampak apa ya? Yang nampak baunya tapi warnanya enggak kelihatan. Wa ammal mar'ah adapun wangiannya wanita fa idza aradatil khuruj ilal masjid apabila kepingin keluar ke masjid au ghairihi atau yang lainnya kurihalaha kullu tibin lahuri, dibenci bagi dia untuk memakai semua wewangian yang mempunyai bau. Wa yata'akkadu istihbabuhu lirrijali yaumal jum'ah
dan dianjurkan, ditekankan, disunahkan untuk kaum laki-laki pada hari Jumat wal Id dan hari Id inda huduri majami'in nas, tatkala hadir di kumpulan orang banyak, wa majalisi dzikr dan di tempat-tempat majelis taklim wal ilm, wa inda iradatihi muasyarata zaujatihi, dan kalau dia kepingin ngumpuli istrinya. Imam Nawawi itu nek ngomong kayak gini koyo wis tau nikah padahal beliau sampai mati belum nikah. Ini wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Wallahu alam. Ya karena kan ngerti teori ini orang tahu praktek. Jadi ya kenapa? Ya kan enggak semua orang yang ngerti fikih haji itu tahu haji toh. Aku anak itu sering ditanya, jenengan haji tahun pinten Ustaz? Dereng. Jadi padahal kalau jadi ngajar fikih haji ya apa ya normal-normal aja, tapi kan ya nggak tahu haji tahun kapan Ustaz haji jenengan dereng. Coba yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini maknanya tadi adalah sunnahkannya untuk apa ya? Bagi kaum yani wewangian bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita juga. Bedanya ya kawan, wewangiannya laki-laki dan perempuan, wewangiannya laki-laki itu baunya merebak luas, wanginya itu menyebar. Kalau wanginya perempuan itu, wewangiannya perempuan itu adalah wewangian yang kalau nggak sangat dekat maka nggak tercium. Jadi maka ini tidak tercium. Wewangian loh ya, bedakan antara ini sesuatu yang dipakai oleh wanita untuk menghilangkan bau apak, itu nggak wewangian kalau itu. Sekedar menghilangkan bau nggak enak. Kalau sampai wewangian, maka wewangian itu yang dipakai oleh wanita adalah kalau wanginya itu wangi yang apa baca kita Iwan? Yang kalau nggak mepet banget itu nggak tercium, itu nggak tercium karena memang itu hanya digunakan untuk suaminya saja. Adapun laki-laki adalah untuk kumpul dengan ini berbagai macam manusia di Jumatan, di sholat Id dan tempat-tempat yang lainnya. Wa kana yukrahu an tujata minhu rihun kariha, dan beliau itu benci untuk tercium dari dirinya bau yang tidak enak. Faqad jaa indal Bukhari, telah ada dalam Sahih Bukhari fi haditsin tawilin an Aisyah, dari hadis panjang dari Aisyah, qalat, beliau mengatakan, wa kana Rasulullah SAW yashtaddu alaihi an yujada minhu rih, dan beliau SAW itu sangat apa ya, yashtaddu alaihi itu sangat gak senang kalau tercium darinya bau gak enak, apapun itu, mau bau mulutnya, mau bau apa, jadi mau bau yani badannya, mau bau apapun dari dirinya, kalau ada yang tidak enak maka beliau itu nggak senang. Atyabut tib al-misk, wewangian yang paling bagus itu adalah misk. Misk itu apa ya? Misk itu yang ada di Indonesia ini nggak tahu itu beneran apa ora. Koyoke kok ora. Koyoke tapi ya. Misk itu ya kawan, itu nggak bisa diproduk. Jadi minyak misk itu yang kita terjemahkan dengan minyak kasturi itu nggak bisa diproduk. Itu adalah produk ilahi, made in ilahi, jadi alami. Di antara ciptaan Allah itu ada satu binatang namanya ghazal al-misk, kijang kasturi. Nanti cari aja di Google. Kijang kasturi ini ya. Ghazal al-misk, kijang kasturi. Jadi itu kijang tapi ada jenis tertentu. Wis koyo pitik, nah ono pitik kati, ono pitik opo, wis padha-padha pitike tapi kan ya beda gitu ya. Tapi kan ya beda. Itu ada satu jenis kijang itu namanya kijang kasturi. Kijang kasturi itu di masa-masa tertentu dari udele gimana? Dari apa? Dari pusarnya itu akan keluar gelembung, koyok bola, koyok balon ngono lho. Tipis terus bening. Keluar kayak gitu terus netes padanya darah. Jadi darah itu netes padanya sampai penuh, gitu ya. Lah, itu kemudian di situ, gitu ya, lama-lama kulitnya itu nebel itu tadi kulit. Awalnya darahnya itu kelihatan, kemudian menebal itu tadi kulit. Setelah jadi kulit kemudian apa? Ono
ono bulune itu loh, ono apa itu ulune kijang. Lah, kalau dia itu sudah berbentuk bulu, berarti wis apa? Wis matang. Wis matang apa bahasanya ya? Wis siap diambil, wis siap diambil. Ya siap diambil. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ngambil benang. Itu kan ini perutnya kijang ya, terus ini inilah kira-kira gelembungnya itu. Itu diikat kuat sekali, memastikan kalau nanti potong tidak ada darah yang masuk, jadi dipastikan rapat gitu, kemudian atasnya itu dipotong, terus ini mau diobati apa gitulah. Yang di dalam tempat itu namanya misk, minyak kasturi, dan itu minyak yang paling wangi. Aku yo tahu weruh, aku yo orang tahu weruh. Jadi minyak, tapi yang penting misk itu warnanya hitam. Warnanya itu hitam, karena itu adalah awalnya darah yang menghitam. Awalnya itu adalah darah yang menghitam, kemudian berubah wujud menjadi wangian. Semua unsur darah hilang, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Darah kan merah toh, dan itu menjadi hitam, menjadi hitam. Dan semua unsurnya hilang, maka tatkala semua unsur najisnya hilang, darahnya hilang, maka dia menjadi suci. Ini maka dia itu menjadi suci. Wallahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran dari misk ya, Lima ja'a fi sahih Muslim, sebagaimana ada dalam sahih Muslim min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW dzakara imra'atan min Bani Israil, beliau menyebutkan seorang wanita dari kalangan Bani Israil, hasyat khatamaha miska, yang melumuri, ya benar ya, yang memakaikan dalam cincin beliau, cincinnya dia itu minyak kasturi. Wal misku atyabut tib, dan misk itu adalah wewangian yang paling wangi, yang paling bagus gitu. Rawahu Dawud bilafat qala Rasulullah atyabuti bikum al-misk. Yani wewangian kalian paling bagus itu adalah misk. Fal afdal muslim an yatatayyaba bi afdal ma yajid, dan yang paling utama seorang muslim itu memakai wewangian yang paling baik yang dia miliki. Enggak harus memaksakan diri, tapi yang paling dia miliki. Wa hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani apa? Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatatayyab inda ihramihi bi atyabi ma yajid. Tatkala beliau ihram, maka beliau memakai wewangian yang paling wangi. Ihram maknanya sebelum niat ihram. Setelah mandi, sebelum niat ihram, maka memakai wewangian di tubuhnya, bukan di kainnya. Karena Rasulullah SAW idza arada an yuhrima yatatayyab bi atyabi ma yajid. Beliau itu apabila mau ihram memakai wangian yang paling beliau miliki, yang paling utama yang beliau miliki, yang beliau itu memiliki. Bab yang berikutnya, baridun azanillahu yakum, bab tentang yukrahu raddut tib. Yukrahu raddut tib, dibenci menolak apa? Hadiah wewangian. Dikasih wewangian terus ditolak. Pakai wewangian terus ditolak. Kenapa? Karena memakai wewangian itu menjadikan dirinya itu wangi dan tidak ada madharat, yang tidak ada madharatnya. Makanya kemudian kalau orang itu menolak, maka dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Anas, anna nabiyya kana la yaruddut tib, Rasulullah SAW enggak pernah menolak wewangian. Hadis Abu Hurairah, beliau SAW mengatakan, man uridu alaihi tibun, barang siapa ditawari wewangian, fala yaruddahu, jangan menolaknya. Fa innahu tayyibur rih khafiful mahmal, karena baunya wangi terus gawani ringan. Kan ini kan gak pakai nggowo to. Yani bawanya itu ringan. Kalau sak botol yo ringan. Kenapa? Kecil. Wa inda Muslim, dan dari Muslim dari hadis Abu Hurairah qala, yani man uridu alaihi raihan fala yarudduhu, barang siapa yang ditawari untuk memakai wewangian, maka jangan dia tolak. Fa innahu khafiful mahmal tayyibur rih, karena gawani ringan, baune wangi. Ar-raihan itu kullu nabtatin laha raihatun tayyibah, semua
tumbuhan yang memiliki warna bau yang wangi. Ini bau yang wangi. Dan makna raihan di sini adalah semua jenis wewangian. Nah, yani jami'an wa ittib wa yakun mushtaqqan min ar-raihah kama qala al-Munziri. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, qultu makhrajul hadits wahid. Yani makhrajnya hadis itu sisi keluarnya ya. Hadis itu kan ada makhraj, ada madkhal. Dari beberapa, jadi itu masalah ilmu sanad ya. Itu satu. Walladzina rawahu bi lafdzi tib aktsar adada. Yang meriwayatkan dengan lafaz tib itu lebih banyak jumlahnya. Wa ahfad, dan lebih kuat. Fariwayatuhum aula, riwayat mereka lebih utama. Maksudnya itu, yani kalau raihan itu makna awalnya itu adalah wewangian yang dari tumbuhan. Kalau tib itu semua jenis wewangian, mau dari binatang, mau dari tumbuhan, mau dari ini, mau dari itu. Dan yani beliau menyebutkan ucapannya Ibnu Hajar, lafaz yang lebih kuat adalah lafaz tib, bukan lafaz apa? Raihan. Yani bukan, yani lafaz, yani raihan. Tapi itu masalah ilmu riwayat aja ya. Qala sahib Ainul Ma'bud, yani berkata, yani penulis kitab Ainul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, wal hadis tu yadullu ala anna raddat tib khilafus sunnah. Hadis ini menunjukkan menolak wewangian itu adalah menyelisih sunnah. Li'annahu bi'tibari dzatihi khafif, karena barangnya itu ringan, la yuskil hamilahu, enggak memberatkan yang membawanya. Wa bi'tibari 'ardhihi tib, la yata'adza bihi man ya'ridhu alaih. Yani dan tatkala dia itu ada orang nawarkan, maka jangan sampai melukai hati yang menawarkan. Falam yabqa hamilun ala rad, maka enggak ada yang yang membuat dia itu menolak wewangian tersebut. Fa inna kullama kana bi hadhihi sifah muhabbabun ila kulli qalbin matlub li kulli nafsin, karena sifat semacam ini disenangi oleh semua orang. Wallahu ya kawan, ini yani beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan masalah pakaian dan wewangian. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Tapi sebelum ana tutup majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fiik. Kalau ada minyak wangi yang bikin pusing atau yang malah nggak enak gitu ya, boleh untuk menolaknya. Bisa, ingat saya itu ada hadis dulu Rasulullah itu pernah melarang pakaian warna kuning karena menyerupai kafir. Taib. Jadi pertama, bagaimana kalau orang dikasih wewangian tapi baunya itu nggak enak? Boleh untuk nolak. Loh, kok boleh Ustaz? Iya, karena hadis itu punya illah. Illahnya itu, jadi baunya itu enak. Jadi baunya itu enak. Gawane ringan, baunya itu enak. Tapi ternyata wewangiannya yang ditawarkan itu baunya nggak enak. Wal hukmu yaduru ma'ilatihi. Dan hukum itu tergantung dengan ilahnya. Kenapa? Di zaman beliau SAW nggak ada kemungkinan minyak wangi itu nggak enak. Karena dunia zaman itu tuh masih apa ya? Masih natural. Minyak wangi itu hanya beberapa ini alami gitu loh. Ya paling ya melati. Orang melati di Arab. Apa lah yang gitu-gitu itu. Yani apa gitu, jeruk gak wangi ya. Yani apa lah seger. Ya minyak mis apalah gitu. Dengan dunia modernnya sekarang ini, masya Allah, minyak wangi dari ujung A sampai Z. Ini dari A sampai Z. Dan ada bau-bau tertentu yang orang itu menciumnya malah nggak seneng. Maka ilah dari hadis tadi menunjukkan bahwasanya yang ini tuh bagi dia bukan minyak wangi, malah ganggu. Jadi malah ganggu. Maka boleh untuk yani menolak. Wah, ya, pahami hadis ini ya Wan. Karena anak pernah ditegur sebagian ikhwah. Ditawari itu baunya nggak enak. Anak itu di sampingnya ya. Di sampingnya baunya itu membuat anak pening. Buat anak itu pusing. Anak kepingin menghindar. Lah sebelum anak menghindar karena mau sholat jamaah, ditawari.
Ini lho Gus, gak enak mau ditawari. Ana tolak. Setelah sholat itu dia negur, Ustaz kok kan nggak boleh nolak. Nggak boleh nolak itu karena baunya wangi ya, baunya antum nggak enak. Jadi pahami hadis itu dengan ilahnya ya. Jadi jangan maksakan orang yang memang baunya itu nggak seneng, nggak cocok gitu ya. Baunya itu nggak cocok. Pahami hadis ini dengan tepat pada porsinya sehingga nggak memaksakan orang untuk yani menyukai. Enak Ustaz, enak menurut sampean. Yani nggak enak menurut orang, yani orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hadis apa tadi, Pak? Rasulullah pernah melarang pakaian kuning menyerupai orang kafir. Bisa disebutkan hadisnya. Ana nggak yakin itu warna kuning. Yang ana yakin itu mungkin, yani mungkin ya dengan segala penghormatan ana yang pernah jenengan dengar itu yang nerangkan salah. Yang nerangkan itu salah. Ana khawatir beliau itu tidak cermat memahami usfur mu'asfar itu dari ain atau dari hamzah. Karena itu sama-sama shad fa ra. Terus kemudian ain sama hamzah itu pelafatannya wong Jawa itu podo. Ini wong Jawa itu kan a karo nga, ngono to? Fangala ngono. Yani alhamdulillahirabbil alamin, ngono to wong Jawa itu. Jadi karena lesannya sakingnya Masya Allah para ulama kita pada zaman dahulu saking kepinginnya memisahkan agar beda makhraj, tapi wong Jawa durung iso yani apa ya niru makhrajnya orang Arab. Pokoknya beda sik wis. Pokoknya beda dhisik. Piye carane? Ya wis lidahe wong Arab, ngono. Lidahe wong Jawa. A karo nga, ngono ya. Yani nga karo nga. Wis karep-karep mula. Yang ana khawatirkan yang memahami hadis itu yang salah huruf. Yani yang ana tahu hadis itu satu-satunya larangan kain itu warnanya muasfar pakai ain. Dan muasfar itu yang dicelup dengan usfur pakai ain ya, Wan. Bukan dengan asfar pakai hamzah. Asfar itu kuning. Kuning ini itu asfar. Ini adapun muasfar itu warna merah kuat, ada cenderung keemasannya, kekuningannya dikit. Ini itu warna muasfar. Karena titik-titik membedakan yang semacam itu kadang-kadang memang membuat rancu di beberapa titiknya ya, di beberapa titik membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, siapa dulu yang pernah ngirim ke HP ana ya? Ada seorang kemelelet. Jadi dia itu menyalahkan tentang terjemahan yang kondang al-qari'atu mal qari'ah. Itu kan hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Ketika terjemahannya salah, jelas-jelas qari'ah itu artinya wanita yang membaca. Ngerti nggak teman? Yo karena qari'ah ainnya diganti hamzah kan jadinya wanita membaca. Nah itu wong bodoh melelet. Wah itu kan bagi wong sing gak ngerti menyesatkan, bagi orang yang tahu membuat lelucon ilmiah. Yang membuat lelucon gawanya bahwasanya salah gitu ya. Karena semacam itu padahal dia aja yang enggak paham. Gak mampu membedakan mana ain mana mana hamzah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bapak, istri Nabi apa di penjara tadi? Ya orang di penjara itu kan ada dua kemungkinan, wong jahat sama wong api. Ada orang penjara itu karena jahat, ada orang di penjara karena dia orang baik. Jadi beliau itu di penjara karena apa ya? Dianggap mengajarkan ajaran yang sesat. Karena dianggap mengajarkan ajaran yang sesat. Jadi beliau itu di penjara satu karena kitabnya Aqidah Wasithiyah. Jadi padahal dalam diskusi beliau itu pernah berdebat dengan ulama-ulama yang di zamannya. Jadi beliau itu mengatakan, saya kasih waktu kalian 3 tahun
datangkan satu huruf dalam kitabku yang salah. Yo kata-kata ngono. Jadi enggak datang. Tapi kemudian mereka berhasil untuk apa? Mempengaruhi penguasa, kemudian beliau ditangkap, kemudian beliau di penjara. Salah yang satunya lagi, beliau itu dianggap banyak fatwanya nyelisihi ijma. Diklaim ya menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma. Musuh beliau. Musuh-musuh dakwah beliau, dan itu banyak kemungkinan memang beda ajaran. Kemungkinan yang kedua karena hasad. Karena hasad. Dan perhatian azanillahu wa iyyakum, memang secara kajian fikih ya, jadi fikih Hambali itu memang dari dulu kan nggak kondangnya kan baru belakangan ini aja. Belakangan ini aja. Itu sebabnya beliau itu di penjara. Kemudian ada beberapa nukilan dari beliau yang diplesetkan gitu ya, kemudian dipahami salah oleh banyak atau beberapa kalangan. Yang penting masalah-masalah yang semacam itu. Jadi masalah-masalah yang ada yang semacam itu yang kemudian menjadikan beliau itu di penjara. Nah. Bawaan kosmetik. Apa? Macam? Wangi bawaan kosmetik atau deterjen terus dipakai perempuan di bawah. Pertama ya kawan, bedakan antara wangi dengan seger. Ini karena fikih ini perlu dipahami, kaitannya paling utama itu adalah dengan fikih haji. Tapi dalam kaidah fikih itu nggak bisa dibedakan antara fikih haji, fikih ini bagi fikih ya satu. Jadi wangi itu terlarang dalam beberapa sisi. Yang pertama pada waktu haji, pada waktu umroh. Ini yang terlarang pakai wewangian laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau untuk di luar itu yang terlarang adalah kaum perempuan. Yang terlarang adalah kaum perempuan. Pertanyaannya, kalau ada orang haji adus sabunan, apa hukumnya? Sabun itu ada dua. Ada sabun yang mutayyab, sabun yang wangi. Memang baunya itu wangi. Ada sabun itu yang enggak wangi. Lah, sabun yang enggak wangi itu ya, kalau Anda boleh mencontohkan ya, kawan, sabun-sabun kesehatan, sabun-sabun sehat itu loh. Itu enggak wangi, baunya itu. Antum nyium jeruk, itu wangi apa enggak? Enggak, seger. Nyanyi bau nongko. Hah? Itu enak, tapi enggak wangi. Bau duren. Bau apa? Ini bau apa ya? Bau goreng pindang. Nah, itu enak rek ngono ya. Tapi kan gono sing ngatakan goreng pindang itu wangi rek ngono. Jadi bedakan antara bau enak, seger dengan bau wangi. Jadi bau wangi. Nah, kalau sebagian jamaah itu ini mau berangkat untuk Ustaz, kula pun persiapan, kula badhe persiapan berangkat Ustaz, napa mawon sing dipersiapkan. Yani yang itu apa boleh Ustaz beli sabun, bawa sabun, apa harus sabun, apa itu sabun umroh itu istilahnya ya. Sabun ihram ya. Kan ono to sabun ihram itu sabun sing berbusa tapi enggak ada baunya. Enggak ada baunya. Anda katakan ra usah, Pak, sabun biasa kemawon. sabun biasa itu loh. Yang penting bukan bau wangi loh ya. Ini bukan bau wangi. Yang pertama, yang kedua ya, kawan. Untuk nyuci baju itu kalau deterjen, antum merasakan deterjen itu wangi toh. Yang wangi itu pewanginya. Yo kamu tuh toh, yo merek-merek yang lain barang. Pokoknya pewanginya itu yang wangi. Kalau memang pakaian itu cuma dikasih deterjen itu nggak wangi, tapi apa ya? Seger. Lah, kalau dikasih pewangi lah itu baru wangi. Jadi kalau dikasih pewangi lah itu baru wangi. Lah kalau pewangi yang itu, ya itu pewangi. Mau nggak mau itu adalah pewangi. Kalau begitu bau wanita, jadi kain wanita jangan dikasih itu kecuali yang baunya itu nggak nyengat. Karena ada toh pewangi baju itu yang baunya nggak terlalu nyengat. Yang itu sifatnya jadi wewangiannya wanita, yaitu kalau nggak deket jadi nggak bau. Dan yang bisa dekat dengan perempuan kan cuma dua, sesama perempuan atau suaminya.
tahu suaminya. Sekarang itu masalah yani minyak wangi ini wanita itu wangi durung teko ambune teko. Wong wis lunga ambune sik ketut ngene. Ambune sik kari. Allahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah sebenarnya yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.